Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu, keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi yang penuh cerah ini kita sharing kembali ya dalam satu program Dr. Amir menjawab. Oke ya, tiap Senin pagi dan Jumat pagi insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa lancar terus ya. Aktivitas kuliah online setiap hari Minggu ya, hari Minggu atau hari Ahad dan hari Rabu tetap jalan, alhamdulillah ya. Temanya udah macam-macam ya. Temanya udah macam-macam ya, semuanya berhubungan dengan pengasuhan anak berbasis kinerja otak ya. Itu khas ya, khas kajiannya Dr. Amir. Kita mengkaji tentang neuroparenting ya, pengasuhan anak berbasis kinerja otak ya. Kemarin kita baru selesai bahas tentang tantrum. Tantrum dari perspektif otak itu gimana gitu ya. Kalau teman-teman kan banyak bahas dari sisi psikologi, dari sisi yang lainnya sudah alhamdulillah sudah banyak ya. Kalau dari kajian otaknya gimana kemarin sudah kita bahas ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya, pembahasan yang sama bagi teman-teman yang kemarin di Ahad sore yang tidak bisa ikut ya, teman-teman bisa ikut nanti di Rabu sore ya. Seperti biasanya ada, silakan lihat brosur-brosurnya gitu. Brosur-brosurnya di FB Group Sekolah Neuroparenting atau di Instagram Group Sekolah Neuroparenting ya. Dari situ cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pertanyaannya gitu ya. Ya karena yang pesertanya memang luar biasa, jadi jadi pertanyaannya juga oke gitu lah. Jadi terima kasih, pertanyaan-pertanyaan begitu spesial ya. Seperti misalnya gini, Dok, ada pertanyaan, Dok, apakah benar orang tua yang tantrum itu tantrumnya akan menular pada anak-anak? Jadi pertanyaannya gini, Dok, bagaimana sih kok bisa orang tua itu tantrum? Gitu kan, pertanyaan gitu. Pertanyaan yang kedua, apa benar ya dari kajian perilaku otak, apa benar tantrum orang tua itu akan menular pada anak? Lihat, seru kan pertanyaannya kan? Jawabannya memang seru gitu ya. Ya kemarin seperti kita bahas ya, di kelas bahwa tantrum adalah sebuah ledakan emosi yang tidak terkelola dengan baik. Oke ya. Nah, kita terus kemudian kita kaji kan otak emosi itu apa kan gitu ya. Hampir semua pertanyaan-pertanyaan kemarin sudah kita jawab ya gitu ya, tapi yang ini ya kayaknya yang saya akan ulangi lagi karena metode kelasnya itu insya Allah metode kelasnya jadinya gini, materinya simple, terus teman-teman banyak bertanya. Oke ya, jadi kalau teman-teman ingin bertanya lebih baik masuk kelas ya. Oke ya, meskipun materinya sama tapi pertanyaannya kan berbeda. Gitu kan? Meskipun materinya sama tapi pertanyaannya kan berbeda. Nah, maka
Maka teman-teman kalau bertanya harus masuk kelas. Dan enaknya gitu ya. Sekarang kalau kemarin itu materinya kita banyakin gitu ya. Terus kemudian sisa pertanyaannya kita kita jawab di Facebook sama di Instagram ya, di Sekolah Neuroparenting. Nah, sekarang itu juga masih ya, tapi materinya kita lebih spesifikkan gitu ya. Terus kemudian kita perbanyak tanya jawab. Satu sisi biar saya juga mendapatkan informasi dinamika pengasuhan di masyarakat itu seperti apa. Selain tim kami juga melakukan survei gitu ya. Terus sisi yang lain teman-teman yang ikut ini bisa mendapatkan kepuasan gitu ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa tantrum itu kan memang ledakan emosi teman-teman. Ya, ada beberapa yang lain silakan. Tantrum itu spesial pada anak-anak, gitu kan? Ya, spesial pada anak-anak. Terus tantrumnya ada orang tua itu dari mana, Dok? Tantrumnya orang tua itu dari tantrum yang berkelanjutan. Tantrum yang berkelanjutan. Jadi masih ada embel-embelnya tantrum, wah, ya. Oke, tantrum berkelanjutan. Sesungguhnya kalau dalam orang tua itu sebetulnya karena dia tidak mampu mengelola emosi pada orang tua ya gitu ya. Salah satunya adalah kenapa dia tidak mengelola emosi, salah satunya adalah pola berpikirnya sudah lebih cenderung ke emosional. Ya, pola berpikir itu kan didesain oleh satu mesin, tanda kutip di otak kita yang dimainkan oleh basal ganglia yang dia menyetel jika maka. Nah, maka kalau jika makanya ini misalnya gini, jika anak rewel maka selentik, maka bentak, stop, diam, nah gitu kan. Itu orang tua caranya begitu juga, itu udah ada pemicu tantrum pada orang tuanya, gitu ya. Anak anak dianggap nakal gitu ya, misalnya naik tralis jendela, naik sofa dari sana, terus kemudian dipukul kakinya kalau jangan ulang lagi ya, gitu ya. Nah, itu juga gejala-gejala tantrum pada orang tua ya. Jadi ada setelan jika maka. Nah, setelan ini ya nanti insya Allah hari Minggu kita akan membahas tentang bagaimana membangun fondasi kebiasaan mulia ya. Kebiasaan mulia, habit kebiasaan mulia ya, jangan lupa ya, termasuk dengan kebiasaan mulia terutama untuk anak-anak remaja ya. Kembali ya, jadi setelannya sudah terbentuk seperti itu, sudah jika maka, jika ini maka gitu. Selalu dasari pada emosi yang naik. Emosi yang naik dalam teori, di dalam neuroscience, emosi Anda naik artinya apa? Amigdalanya dalam kondisi yang naik ya, gitu. Tensinya naik. Amigdala itu sukanya dingin ya, adem di bawah gitu ya. Kalau pada saat ini tensinya panas ya, naik atau panas, biasanya saya menggunakan istilah itu. Nah, setelan yang dimiliki oleh orang tua itu bisa jadi ya, boleh jadi bagian dari proses pengasuhan yang pernah dia dapati. Dan Lisa Feldman Barrett dari Harvard Medical School, dia melakukan satu riset dan menemukan itu ya, dalam bentuk pola-pola. Hati-hati loh ya, jangan-jangan pola pikir yang Anda bawa ke sana kemari ini adalah pola pikir yang destruktif, pola pikir yang merusak, yang membuat Anda tidak terus ayo bangkit ya, yang membuat hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Susah banget, kenapa sih, Dok? Nah, jangan-jangan yang Anda bawa itu pola pikir yang destruktif. Nah, ini yang seringkali kita perlu renungkan. Oke ya. Nah, kalau pikiran destruktif, salah satu pikiran destruktif itu pikiran kita selalu fix mindset. Pokoknya ini nggak boleh yang lain.
wis pokok itu yang di Indonesia itu yang boleh begitu itu cuma Gus Dur, nggak boleh. Ya. Oke, jadi apa namanya, proses pembentukan yang istilah tantrum pada orang tua itu dari situ. Dan itu melibatkan sirkuit sistem limbik, ada amigdala, ada. Nah, kalau pada orang tua, gitu ya, kalau kita tetap istilahnya tantrum orang, kok bisa terjadi? Ya. Berpikir normal itu ya, Anda pada saat santai, tenang, gitu ya, itu ditandai dengan, kalau di dalam otak ditandai dengan kortikal mengendalikan subkortikal, atau bahasa yang lainnya prefrontal cortex mengendalikan amigdala atau sistem limbik, sama aja. Kalau dalam kondisi emosional tantrum seperti itu kebalik ya, amigdala atau sistem limbik ganti ngendaliin prefrontal cortex gitu kan. Ini kondisinya nggak normal. Jadi kalau teman-teman sering marah itu ingat, itu kondisi tidak normal bagi otak. Kalau teman-teman ingin menjadi manusia normal, nah maaf, ini sedikit guyon dikit ya. Kalau teman-teman ingin menjadi manusia normal, ya, maka segeralah berbenah agar Anda menjadi manusia sehat. Nah, jadi kenapa ada istilah demikian? Karena ada istilah otak sehat dan otak normal itu beda. Otak normal itu kalau otaknya tidak sakit, tidak cacat, gitu ya, itu otak normal, tidak cacat, normal secara ukuran dari sisi apa namanya anatomi otak, gitu ya, contoh. Kalau sehat otaknya normal, cara berpikirnya benar, gitu ya, cara berpikirnya tidak destruktif, nah, gitu ya. Terus kemudian selalu memiliki nilai-nilai, selalu memiliki panduan-panduan dalam melakukan aktivitas, panduan-panduan kemuliaan. Gitu. Maka nanti hari Minggu kita akan membahas tentang kemuliaan, habit mulia, ya, habit destruktif, ya, habit perusak, habit pembangun, nah, bisa jadi gitu, ya. Jadi kenapa Anda kok nggak maju-maju? Jangan habit Anda memang Anda rawat sendiri, ya, nggak mau maju, gitu ya. Dengan ditandai dengan apa? Dengan ditandai dengan pola berpikir yang Anda nikmati selama ini, ya. Pola berpikirnya selalu destruktif. Ya. Oke, kembali ya. Itu untuk orang tua. Teman-teman, kalau saya pribadi ketika saya merasakan ada tantrum dan lain sebagainya, itu segera saya perbaiki, karena jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti sambungan neuron itu semakin kuat. Lama-lama itu artinya apa? Diulang sambungannya semakin kuat, sehingga yang tidak normal tadi Anda rasakan normal, ya. Yang tidak normal tadi menjadi Anda rasakan normal karena sudah ada sambungan. Nah, ketika orang tua yang memiliki pola berpikir seperti ini, ya, mudah marah, reaktif, ya, senggol bacok, bahasanya keren, tantrum, ya, gitu ya. Bagaimana proses penularannya pada anak, gitu ya. Proses penularan pada anak terjadi ketika orang tua sama anak sering berinteraksi. Ingat bahwa proses belajarnya anak itu dimulai, ya, melalui dari satu proses yang namanya stimulasi, rangsangan, stimulus, ya. Seluruh aktivitas di dalam kehidupan keseharian anak, ya. Anak hidup keseharian itu lari sana lari sini semua, termasuk makan, bermain, menangis, semuanya lingkungan dalam kondisi apapun itu, ya, itu sesungguhnya adalah bahan-bahan stimulus yang diterima oleh anak, ya. Lingkungan yang ramah atau berlawannya lingkungan yang keras, ya,
lingkungan yang penuh cinta, lawannya lingkungan yang penuh benci dan seterusnya ya. Itu sesungguhnya adalah stimulus bagi anak. Oke. Orang tua yang temperamental cenderung anaknya akan temperamental. Karena apa? Stimulus temperamental itu bagian stimulusnya, rangsangan untuk mengasah aktivitas otak, untuk membangun kecerdasan dan sebagainya. Nah, Anda bayangin anak-anak di sini, anak-anak Anda hampir setiap hari berinteraksi dengan pola-pola stimulus yang bermuatan emosional. Oke, gitu kan? Itu proses penularannya. Iya. Proses penularannya nggak sama dengan virus COVID-19, nggak begitu. Ya. Itu istilah penularan itu saya lihat di riset-risetnya Daniel Amin, dia memisalkan ya bahwa dan begitu juga emosi kebaikan. Oke ya. Karena apa? Anak sama orang tua itu ada ikatan. Daniel Amin menyebut sebagai ikatan limbik. Oke ya. Nah, kita tahu bahwa limbik adalah bagian dari otak yang memiliki peran ikut mengatur, ikut menata, ikut memproduksi, ya itu tentang emosi. Nah, ditambah lagi ya tadi kondisi lingkungan yang begitu ya. Ditambah lagi anak-anak yang baru tumbuh itu 0 sampai 7 tahun itu emosinya sedang matang-matangnya. Artinya apa? Dia akan mudah menangkap stimulus-stimulus yang bermuatan emosi. Nah, yang ditangkap ini emosi-emosi, stimulus-stimulus yang berbentuk emosi yang ternyata membuat otak emosinya panas. Nah, gitu. Sehingga otak emosinya panas ya. Loh, anak-anak kognitifnya belum berkembang kan, nggak tahu kan, gitu kan. Oke, kalau di pelajaran kayak begini pelajarannya, apa kesehariannya, pelajaran neuroparenting begini. Oke, kita seringkali pada saat kita live, kita kuliah online ya, kita saling tiktak apa sama peserta. Oke, seperti kemarin ada pertanyaan, mengapa gerak itu kok, aktivitas gerak anak itu kok bagian dari menyiapkan kecerdasan kognitif anak. Nah, kan banyak yang bisa jawab. Saya senang kok, alhamdulillah. Banyak yang jawab gitu. Alhamdulillah. Jadi ini terutama orang tua muda ini harus belajar. Di neuroparenting itu meskipun kita kajiannya berbasis kinerja otak, tapi insya Allah bahasanya humble. Ya paling cuma sedikit ribet ketika saya ngomong tentang amigdala, nah, gitu kan. Tapi lama-lama kan tahu, teman-teman. Kita ngomong sistem limbik, lama-lama kan tahu, teman-teman. Kita ngomong tentang PFC, kadang-kadang ibu-ibu salah dengan PVC, ya, gitu. Tapi kan tahu lama-lama, kan gitu kan. Jadi gitu aja. Yang penting happy gitu. Cara belajarnya itu yang penting happy. Kalau happy kita mudah cara menyerapnya, ya. Oke, sehingga sekali lagi ya, sehingga anak jadi mudah tantrum kan gitu kan. Nggak dapat rangsangan lingkungan yang tantrum aja anak bisa tantrum, karena sudah itu proses fisiologis. Ya normal tantrum itu pada anak. Cuma kalau misalnya di normal itu kok nggak dikelola, diasuh dengan baik, bisa jadi perlu bantuan ahli untuk menangani. Misalnya anak tantrum sudah nggak mau makan, ya gitu kan. Nah, lama-lama mati kan, dehidrasi kan anak-anak kalau nggak mau makan. Nah, itu harus segera ke dokter. Anak kalau tantrum merusak barang-barang semua gini. Nah, itu kalau sudah terlalu banyak ya harus segera ke dokter. Psikolog. Nah, ini ya dua hal yang saya sudah jawab ya. Pertanyaannya sangat mendasar banget dan itu mengena sehari-hari.
kita cek ternyata ini peserta-peserta ini nggak mau ngomong dia itu studi pendidikannya di mana gitu ya. Ada yang banyak itu dokter-dokter yang ikut. Waduh, kan kadang-kadang saya bukan apa ya ketimbang sampur aja, coba niatnya sharing aja ya teman-teman. Teman-teman bisa memberi manfaat ya. Ada guru besar, ada yang lain tiba-tiba guru besar saya itu ikut. Ya sudah, biar sekaligus ngecek kali ya. Ngecek apakah kajiannya masih on the track atau enggak gitu. Kalau kajiannya nyerempet disemprit dan gitu ya. Ya itu enaknya kalau kita bersahabat ya sama para ilmuwan, para alim, para ulama gitu ya. Enak kalau ada hal yang salah kita disemprit gitu, diingetin ya, saling mengingatkan agar seperti ada beberapa kajian kajian yang lainnya saya semprit dikit lah gitu ya, ketika membahas bahwa semua hormon yang dipakai otak itu diproduksi oleh hipotalamus gitu kan. Saya semprit dikit lah gitu. Saya bilang ada yang kurang tepat kan gitu, karena banyak hormon yang dipakai di otak diproduksi di luar otak kan gitu. Kalau hipotalamus kan di otak, nggak semua hormon diproduksi di hipotalamus, banyak yang di luar di hipotalamus. Serotonin aja diproduksi di usus. Ya, ada diproduksi usus. Kortisol aja juga diproduksi di kelenjar adrenal, di anak ginjal itu. Ya. Oke ya ada yang lain, tapi nggak apa-apalah, itu bagian semangat belajar tentang neuroscience ya, untuk kehidupan keseharian. Oke teman-teman, Anda bisa mempelajari hal-hal gini ya, hal-hal simpel untuk kehidupan kita ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih? Ini udah keluar dari dikit ya. Ada pertanyaan yang lain yang kenapa sih orang itu kok perilakunya itu balik lagi gitu kan? Jelek sudah didandanin, sudah diperbaiki gitu, dia balik lagi jelek lagi gitu ya. Bahasa di teman-teman psikolog atau teman-teman coach itu relapse habit ya. Apa itu gitu? Itu jawabannya di neuroscience, itu jawabannya di basal ganglia, jawabannya di neurotransmitter dopamin, sekitar itu jawabannya. Nah, kalau nggak ngerti itu, nggak tahu pijakannya, akhirnya bingung, ada apa-apa macam-macam, nggak karu-karuan. Kan? Padahal kenapa kok harus otak? Ya sangat tidak mungkin lah kehidupan ini nggak pakai otak. Ya sangat tidak mungkin kehidupan itu nggak pakai otak. Pasti pakai otak. Kalau nggak pakai otak pasti mati lah gitu ya. Oke, jadi teman-teman, saya ajak belajar tentang otak gitu ya. Selain teman-teman yang lain juga melakukan itu ya. Otak itu piranti yang kita miliki ya. Kalau belajar otak, niatnya adalah untuk mengagungkan sang pencipta gitu ya. Untuk belajar otak, saya pribadi begitu gitu ya. Belajar otak bukan hanya semata-mata untuk belajar gitu, enggak semata, untuk mengagumi. Luar biasa ternyata otak itu. Ada yang mengistilahkan otak itu seperti mesin, bukan hanya sekedar mesin. Oke. Kalau Anda bisa melihat Tuhan itu di dalam otak. Melihat Tuhan yang mana? Produksinya Tuhan gitu ya. Karyanya Tuhan, karyanya Allah ada dalam otak manusia. Oke teman-teman ya, ternyata dan salah satu fungsi otak ternyata kita bisa
gunakan untuk memandu, ya, untuk memandu kita mengasuh anak. Nah, ini enaknya, ya, memandu kita untuk mengasuh anak, ya. Kenapa kok bisa memandu? Karena otak itu tumbuhnya tahap demi tahap. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, demi tahap. Ya, sampai nanti usia sekitar 20-an tahun, 21 tahun, ada delay-nya sampai 24 tahun, gitu ya. Nah, maka belajar otak itu belajar tentang kita, tentang manusia. Anda belajar otak, Anda bisa memahami anak dari belajar otak itu. Oke. Ya, bukan dari memahami anak, bukan dari sulapan gitu, bukan dari gitu. bukan dari sulapan, jreng, bukan. Kita mempelajari dari aktivitas otak. Nah, otak ini ternyata saking pentingnya, saya juga tertarik dengan otak, saking pentingnya, ternyata otak ini juga ada di dalam kitab suci, gitu. Artinya penting. Nah, manusia yang penting kalbu, dok. Kalbu juga penting. Jiwa juga penting, nggak penting gitu ya. Cuma teman-teman, untuk teman-teman bisa hidup di dunia ini loh, di dunia fana ini loh, untuk teman-teman bisa berkontribusi di dunia ini, di dunia fana, bukan di dunia akhirat. Di dunia fana, Anda perlu otak. Oke, itu aja, ya, nggak lebih dari itu. Masalahnya otak kan kerjasamanya sama kalbu, ya iya, banyak kajiannya udah gitu, silahkan aja terus mengkaji kan, gitu ya. Cuma kita perlu memahami otak ini gitu loh ya, biar otak kita itu kita bisa jaga gitu ya, bisa jaga dengan baik. Pakai helm misalnya, contoh ya, yang sederhana aja, pakai helm teman-teman. Pakai helm itu, kalau saya naik motor dekat, yang penting lewat jalan raya atau apa, naik motor lah gitu ya, saya hampir bisa dipastikan saya pakai helm. Saya nggak mikir pakai helm itu tilang polisi, nggak, itu sudah lewat gitu ya. Saya itu sudah lewat tuh, yang begitu sudah lewat. Pakai helm itu untuk menjaga keamanan otak. Kayak gitu ya. Teman-teman kan kemarin sudah belajar tentang Alexa ya, gitu ya. Kita di Sulawesi Utara ya, Dr. Taufik, saya dan tim mengembangkan apa namanya, Alisa. Alisa itu satu konsep yang awalnya Dr. Taufik Pasyak yang mengembangkan itu di Sulawesi Utara, luar biasa. Oke, nah, teman-teman kalau lihat cirohnya neuroscience muncul di bumi Indonesia, itu dari wilayah utara juga berkontribusi gitu. Dari wilayah utara juga berkontribusi ya. Ya, kebetulan saya orang Ngawi yang waktu itu belajar di utara ya, akhirnya kecipratan juga. Akhirnya ya sebetulnya di Jawa banyak sekali ilmu. Wah, ini saya juga lagi banyak mengeksplorasi tentang okupasi terapi ya, sensorik integrasi, karena sangat betul-betul berhubungan dengan keperluan tumbuh kembang otak. Oke. Jadi sekali lagi jangan terkecoh belajar otak itu. Belajar otak itu kan belajarnya dokter, gitu ya. Bahkan sejawat saya juga, Dokter Amir itu ngajari otak di sembarangan uang, gitu ya. Saya bilang enggak dokter, saya bilang gitu. Ya sejawat saja. Ada guru besar juga, justru guru besar biar Dokter Amir ngajari, biar orang lebih melek tentang otak. Punya otak sendiri masa enggak ngerti. Ya alhamdulillah ada guru besar, Profesor Mahmud Hasan Mahfud, Profesor Suartono Tantra, Profesor apa namanya, guru-guru yang saya sangat kagumi juga, Marta ya, Maramis ya, gitu ya. Wah, itu teman-teman diskusi ya, gitu ya. Profesor Sujono Aswi, orang hebat. Mudah-mudahan ilmu beliau yang
tularkan ke kita ini, dan Allah melimpahkan rahmatnya ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ayo belajar otak. Orang tua belajar otak bukan untuk jadi dokter, tak pastikan itu ya. Loh, untuk apa dok? Untuk bisa jadi orang tua yang baik, karena yang diasuh itu adalah anak-anak itu punya otak, dan sesungguhnya yang diasuh itu adalah otaknya, otak anak maksudnya. Oke, seorang guru. Nah ini nanti tanggal 4 Desember itu kita seminar online tentang brain edukasi ya, belajar otak untuk spesial untuk seorang guru ya. Teman-teman wajib, guru-guru yang dengar ini wajib ikut itu ya, wajib ikut ya, promonya ada di Facebook juga ya, wajib ikut karena itu kajiannya komprehensif ya, cukup lama gitu ya, biar tahu mengajar itu gimana. Mengajar itu sangat mustahil nggak pakai otak, mustahil. Termasuk pengasuh itu sangat mustahil nggak pakai otak. Oke. Nah, cuman orang tua belajar otak bukan untuk jadi dokter. Guru belajar otak untuk jadi guru, teman-teman. Buktiin ya, ya kita nggak sombong, kita cuma dari yang hebat-hebat itu menyampaikan ke saya bahwa guru-guru itu kalau nggak belajar otak nanti bisa ketinggalan ilmu keguruannya. Coba ilmu keguruan yang sudah hebat sekarang ditambahi ilmu otak, nanti kan jos. Oke. Teman-teman akan lebih paham bagaimana proses sensorik itu menangkap pelajaran-pelajaran itu, nah, kemudian lewat batang otak, lalu batang otak diproses akhirnya menjadi sebuah pemahaman. Teman-teman paham, nanti guru-guru akan semakin kreatif ya, semakin kreatif belajar ya. Saya bukan mengajari, sharing. Teman saya dulu kecil ya di Ngawi, kebetulan beliau buat sekolah TK yang sangat bagus menurut saya ya di Ngawi ya, tepatnya di Karangjati. Karena teman bermain dulu masa kecil ya, ketika dia banyak nanya sama saya gimana ya saya jawab. Akhirnya kita latih sekalian guru-gurunya gitu. Kita latih udah lama, udah 3 tahunan ya kalau nggak salah ya, di TK Asyafa itu Karangjati. Nah, teman-teman di Karangjati dan sekitarnya anak-anaknya masukkan di TK itu. Serius, itu TK ilmu neurosainsnya juga guru-gurunya, ilmu neurosainsnya guru-gurunya udah lumayan. Apalagi kepala sekolahnya seorang sarjana dari dari kalau dulu IKIP Malang kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin negeri Malang ya. Ajari tentang neuro teaching, neuroparenting, ajari itu guru-guru itu, sehingga dia bisa memodifikasi, menambahi hal-hal di materi pelajarannya yang tidak merusak tentunya, ini pakemnya gitu ya, tapi bisa menambah rangsangan, bisa mengasah rangsangan di otak anak itu. Guru-gurunya bisa kreatif ya, istilahnya dalang gitu ya, di pedalangan, di wayangan gitu ya, kreatif di layarnya ya, seperti almarhum Ki Seno Nugroho itu kan, wah kreatif banget tuh. Masa ada Bagong ngejar Werkudara, itu nggak masuk akal, tapi asik ya gitu. Yang penting tidak keluar dari pakemnya ya. Guru juga gitu, dia melakukan kreativitas, bagaimana membuat rangsangan sensorik motorik gitu ya, dengan mainan-mainan yang variatif ya, bisa aja itu, why not gitu. Yang penting tidak merusak pakemnya belajar kan gitu. Dan itu dia lakukan. Apa yang terjadi? Guru ya TK yang dari kampung istilahnya gitu kan, dia membahasakan kampung Karangjati, kampung gitu ya, masuk 10 besar guru kreatif se-Indonesia. Asik kan? Dapat hadiah kemarin di Jakarta, diadu ya, dari 1000-an ya, dari 1000 lebih
seluruh guru-guru TK di Indonesia diadu, kemudian saring, sisa 20 orang kalau nggak salah, 20 sekolah diadu di Jakarta. Yes, ya. Oke. Dia dapat 10 besar, apa ya, nomor ke-7 atau apa ya, tapi 10 besar pasti kan dari kampung, dari ini, dan ternyata luar biasa. Dan yang saya senengnya gitu ya, dia bisa menyampaikan neuroparenting di tingkat nasional itu. Nah, gitu dia ngomong tentang konsepnya, sampai ini yang nanya, belajar di mana Mbak? Bila belajar di mana Bu? Nah, dia menyampaikan ya, insya Allah kalau yang kita ajari nggak benar, kita sudah sharingkan di medsos kan. Ya, ternyata alhamdulillah teman-teman saya sharing, kolega saya, satu angkatan saya di kedokteran banyak yang jadi dokter anak, banyak gitu ya. Jadi kalau saya ingin dalami lebih ini tentang anak ya, kita langsung lari ke teman-teman yang dokter spesialis anak ini. Ada yang perilaku anak, ada yang tumbuh kembang anak, ada yang spesialis gitu. Ada gali lebih banyak gitu kirimnya, termasuk kemarin yang saya sampaikan ya tentang Nelson ya, bagaimana Nelson melakukan riset hipokampus ya, terutama hipokampus itu di riset yang sedemikian rupa sehingga hipokampus kan otak untuk belajar kan gitu ya. Ditemukan bahwa ada satu era yang sangat spesifik pada anak, era spesifik tumbuh kembangnya otak spesifik, dan itu mendukung yang membackup proses kecerdasan anak ya. Dalam satu satuan waktu itu, lewat itu sudah nggak ada. Itu yang repot. Kapan itu? 0 sampai 12, 13, 14 tahun. Itu waktu mengasuh anak. Karena ada spesial, ada keunikan luar biasa di era itu. Lewat itu kagak, udah nggak ada. Nah, maka teman-teman, makanya itu kenapa seorang orang tua harus belajar otak. Itu kepentingannya. Enak kan? Ada seorang ibu mengengkel, anakku loh dok, masa nggak diajari kalistung? Usianya berapa Bu? 3,5 tahun. Jangan Bu, saya bilang gitu. Alasannya apa? Alasan dia aja. Oh kan, jadinya kan gitu kan. Tapi nggak apa, mengerti itu bagus. Ya, saya aja sering gitu. Nggak apa-apa. Ya itu guru orang tua ngajari belajar otak. Betul. Guru juga demikian. Guru bagaimana menyiapkan kondisi kelas agar menyenangkan. Loh, kenapa kok menyenangkan? Loh, dengan belajar menyenangkan itu proses belajar mengajarnya jadi jos kan. Kok bisa loh? Iya, pada saat menyenangkan nukleus accumbens yang ada di otak, teori dikit itu terangsang dengan bagus, nukleus septalnya juga terangsang dengan bagus, akhirnya berbinar-binar, senang dia ya, nyetrum ke amigdala senang gitu ya. Di titik amigdala bersama-sama situ ya, kemudian terangsanglah dopamin ya. Dopamin itu kan hormon dorongan, hormon motivasi. Nah, Anda bayangin kalau pas belajar yang keluar dopamin, ya Allah, asik pada orang Ngawi bilang ngelituk gitu ya, orang Ngawi ngelituk, belajarnya tanak gitu. Karena apa? Ada ketertarikan di dalam belajarnya. Nah, ini yang harus dipahami oleh para guru. Orang tua juga iya gitu ya. Nah, kalau dokter jarang belajar begitu. Nah, kecuali sudah yang subspesialis ya, neurobehavior, teman-teman yang di neurologi ngambil subspesialis ya bisa bersentuhan. Kalau dokter-dokter umum kagak lah belajarnya. Belajar otak iya pasti kan gitu kan. Tapi bukan berbicara tentang lamanya pengasuhan dan kagak. Kalau dokter belajarnya ya belajar otak untuk terapi penyakit ya. Yang kita bahas tadi bolak-balik sebenarnya sekitar basal ganglia. Kalau dokter belajar basal ganglia itu hubungannya di sini adalah dengan apa? Parkinson salah satunya. Nah, gitu. Beda kan? Sakit Parkinson. Kalau guru ngomongnya tentang
bagaimana dia bisa menyiapkan proses ajarnya menyenangkan, ya, proses penyerapan memorinya bisa bagus, enak, kan gitu kan. Oke, orang tua mengasuh anak bisa membangun karakter yang bagus, kan gitu. Itu semua aktivitas otak. Oke, teman-teman, terima kasih. Hari ini saya akan diskusi sama teman-teman okupasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, gitu ya. Bukan saya akan belajar okupasi, akhirnya saya nerapi okupasi, gagak. Saya belajar okupasi, terus kemudian saya akan tahu, akan nanya di Indonesia ini pusat-pusat okupasi di mana aja, ya. Maka saya akan rujuk pasien-pasien, rujuknya, Bunda di mana, di Medan, Pining Medan di sini ya, kita latihan. Ya. Karena apa? Ya karena apa? Hemat saya, ya selama saya mengampuni neuroparenting, banyak anak-anak yang bermasalah dari sisi aktivitas emosi, ya, yang ternyata salah satu terapinya adalah menata kembali aktivitas gerakan, menata kembali meskipun dia sudah besar, menata kembali. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan kontribusi membangun Indonesia kita, ya. Indonesia tahun 2040-45 itu harus, gitu ya. Barakallahu fiik. Kalau ada yang salah mau dimaafkan, kalau ada manfaat bisa disampaikan ke yang lain, gitu ya. Dan jangan lupa ikut kuliah online tiap Ahad sore sama Rabu sore, rutin gitu, dengan materi-materi yang berbeda, ya. Tapi untuk Ahad sama Rabu biasanya sama, ya. Biasanya sama materinya, karena ada yang lainnya belum ikut, akhirnya belum ikut di Ahad, ya ikutnya di Rabu, ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Saya Dr. Andri Suci dari Sekolah Neuroparenting Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Dan di sini nggak bisa dimatiin, nggak mau dimatiin dia. Oh, selesainya di sini.